Baik Pak Hendra, persiapan penyekatan mudik ini seperti apa Pak dari kemarin Pak? Ya, persiapan penyekatan mudik kita sudah dirikan pos-pos. Khusus untuk penyekatan kita ada 6 pos. Yang pertama di sini Kedung Waringin, ini titik terakhir nih, ya, perbatasan antara wilayah hukum Polda Metro Jaya dengan Jawa Barat, dan salah satu titik terakhir aglomerasi. Kemudian di simpang Lapas Cibeet, kemudian di gerbang tol Grand Wisata dan Delta Mas, kemudian juga ada di Barusa dan Kebayuran. Ini ada 6 titik dan semuanya sudah kita isi personilnya, kita dirikan tenda juga, dan alhamdulillah kemarin sudah mulai ya berlaku pukul 00 hari Kamis. Dan dari data yang kita lihat ada beberapa yang sudah diputar balik. Khusus untuk Kedung Waringin ini kalau kita lihat datanya ada sekitar 100 lebih yang diputar balik. Nah, kendaraan berbagai jenis. Ada yang mobil pribadi, minibus, ada yang city car, kemudian ada kendaraan roda 2, kemudian tadi juga kita lihat ada bis yang diputar balik. Ini yang tidak memenuhi persyaratan pengecualian, semuanya kita putar balik. Kemudian kita lihat juga tadi ada yang baru pulang dari luar negeri, kemudian dia sudah diisolasi di Wisma Atlet, dijemput oleh keluarganya untuk pergi ke Subang. Walaupun sudah ada PCR negatif, karena dia dijemput oleh 3 orang lainnya, maka kita lakukan antigen lagi. Kalau memang dia tidak reaktif, maka bisa kembali ke Subang, karena memang rumahnya di Subang. Nah, hal-hal seperti ini kita lakukan pengecekan secara ketat. Pak, ini kan juga dilibatkan dari anak-anak pramuka dan dari Tagana juga Pak ya? Ya. Ini tujuannya untuk apa Pak? Ya, mereka membantu juga ya melakukan penertiban, membantu pihak TNI, Polri dan pemerintah kabupaten terkait untuk melakukan pemeriksaan yang diperlukan. Selain itu juga dia juga bisa membantu mendukung tugas Polri, misalnya mengatur lalu lintas. Kemudian apabila ada hal-hal yang genting seperti semalam ya, hujan deras, sedikit tergenang, mereka cukup membantu ya. Apakah ini akan rutin Pak dilibatkan mereka? Iya, kalau mereka mungkin tidak 24 jam, tidak 24 jam ya untuk Saka Bayangkara ya. Mungkin untuk menjelang buka puasa atau setelah buka puasa mereka kembali ya. Ini tujuannya memberikan mereka pembelajaran ya, bagaimana berpartisipasi dalam menjalankan program pemerintah. Pak, boleh tahu Pak, ini untuk penyekatan pemudik sendiri persipnya berapa jam sih Pak? Persipnya kita bagi 3 shift ya, masing-masing 8 jam. Namun ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi ya. Apabila memang kalau 8 jam itu tidak efektif, bisa kita tingkatkan menjadi 12 jam. Kita lihat situasinya ya, karena ini dinamis. Berarti setiap 8 jam ada pergantian personil Pak ya? Iya, setiap 8 jam pergantian personil. Di setiap shift itu ada kurang lebih 71 personil. Nah, itu dibagi 3 lagi. Ada yang bertugas di jalan, ada yang istirahat, ada yang cadangan. Nah, itu setiap yang tugas kerjanya apa, yang istirahat melakukan apa, yang cadangan juga melakukan apa, sudah dibagi tugasnya oleh perwira yang senior. Pak, untuk fasilitas di pos penyekatan Kedung Waringin ini ada apa aja sih Pak? Kita lihat di sini ada posko utama ya. Posko utama ini ada penjagaannya, pendataannya, kemudian ada ruang operasinya, kemudian ada ruang tamunya apabila ada pejabat yang ingin menerima paparan dari kami. Kemudian juga ada ruang monitoring ya. Ruang monitoring kita pasang CCTV di 6 titik tadi penyekatan. Kita pasang CCTV dan di situ ada ruang monitoringnya. Kemudian kita juga ada data ya, grafik yang bisa kita lihat berapa yang diputar balik, berapa yang dilanjut karena memang diperbolehkan. Selain itu juga ada musola dan fasilitas kesehatan Pak ya? Di sini ada musola, kemudian ada fasilitas pelayanan kesehatan,
Serta ruang istirahat, kita lihat ada di situ ada ruang istirahat anak-anak atau anggota yang berjaga. Kapasitas sekitar 15 sampai 16 orang lagi. Oke. Pak, ini kan bicara kendaraan sebanyak ini kan nggak mungkin diperiksa seluruhnya, Pak ya. Ini kriteria yang diperiksa itu seperti apa sih, Pak? Yang urgent sangat diperiksa? Ya, yang pertama kan kita lihat plat nomornya dulu. Ya. Ya, kalau dia dari Jakarta, ya itu kita pastikan harus diperiksa. Kecuali ya dari segi penampilan pengemudi cuma sendiri, misalnya gitu ya, menggunakan pakaian kerja, itu paling kita pertanyaannya tidak terlalu detail ya. Tapi kalau yang udah rame, itu kita akan tanya secara detail. Termasuk juga untuk pengguna motor mungkin, Pak ya? Ya, motor yang kelihatan bawa barang, kemudian plat nomornya juga plat nomor yang bukan ke arah tujuan Karawang misalnya, atau juga plat nomor Bekasi misalnya. Maaf, plat nomor Karawang, itu kita lakukan pemeriksaan. Itu Pak, batas tujuannya sampai mana sih Pak? Apakah sampai Karawang atau sampai Cirebon aja? Ya, batas tujuannya Bekasi. Oh, Bekasi. Ya, jadi kalau ke Karawang pun kita akan lakukan pemeriksaan. Oke, betul. Terima kasih. Pak, ini nanti posisi sampai tanggal 17 nih. Sampai tanggal 17, tetapi kalau memang diperlukan, kita juga akan melakukan pengetatan ya. Tanggal 18 sampai tanggal 24. Dan kita juga akan melakukan pengetatan pada yang pulang, yang pulang ya tanggal 18 sampai 24 itu juga. Harus baliknya kita akan melakukan pengetatan juga ya. Nah, pengetatan ini artinya mengecek ya masyarakat yang kembali apakah dia tidak terpapar COVID atau terpapar. Kalau terpapar maka kita akan lakukan pelayanan kesehatan. Pak, mungkin Pak terakhir Pak pesan-pesan untuk masyarakat yang tetap maksa mudik, Pak. Iya, ya jadi jadilah orang yang bertanggung jawab pada diri sendiri, bertanggung jawab pada orang lain, bertanggung jawab pada bangsa dan negara ini. Jangan pentingkan diri sendiri hanya karena hawa nafsu ingin ketemu di saudara-saudara di kampung halaman. Justru ya merugikan saudara-saudara yang akan ketemu nanti, juga merugikan negara. Ya. Kita ketahui bahwa negara ini sudah mengeluarkan triliunan rupiah ya untuk membangun bangsa yang sehat, bangsa yang ekonominya baik, kemudian bangsa yang sejahtera. Ya. Sudah triliunan, ratusan triliun ya, untuk mengatasi wabah COVID ini. Kalau gara-gara hanya ingin ketemu keluarga, bangsa ini jadi terpuruk kesehatannya dan ekonominya, maka saya sangat menyesalkan, dan bapak-bapak yang mengakibatkan itu atau ibu yang mengakibatkan, masyarakat yang mengakibatkan hal tersebut, maka bertanggung jawab nanti di akhirat. Ditanyakan itu, karena sudah membuat orang banyak sakit, ekonomi terpuruk dan lain-lain. Siap. Terima kasih Pak Hendra. Dari bandara? Dari karantina terus mau kemana nih? Pulang kah?
Di dalam, di dalam. Luar negeri ini mbaknya. Semuanya jaga. Ya. Orang-orang. Pakai maskernya ya. Masuk, masuk. Masuk mas, terima. Masuk. Ya. Ada yang gitu. Masuk lagi ya. Mana yang lain semua sini. Mana? Masuk, masuk. Sini. Dua lagi sini, dua lagi sini. Duduk situ. Nah, duduk sini. Nah. Karena nggak tahu. Ya. Adek, jemput atau ikut keluar negeri juga? Adek keluar negeri di mana? Dubai. Dubai. Nah, apa kegiatan di Dubai? PF. Oh, apa? PF. Oh, udah. Kamu pulang saat ini? 3 hari yang lalu. Oh. Karantina kan? Karantina cuma 3 hari? Iya. Udah PCR Kan udah? udah bicara 2 kali. PCR 2 kali? Jemput. Ini ya jemput. Ini sopir. Kan? Sopirnya. Ini sopir. Ini suami. Calon suami. Enggak salah. Salah. Sekarang isoman di itu cuma 3 hari ya? Iya. Tapi karena kapasitas di Wisma Atletnya penuh. Penuh, Iya, suka gitu. Teman saya malah cuma 2 hari, bukan dari Turki, langsung dikeluarin karena PCR-nya udah negatif 2 kali. Karena penuh. Jadi untuk mobilitas supaya yang dari luar bisa masuk, ini yang penting udah 2 kali negatif, cek mereka keluar. Bentar ya, nanti mau bapak-bapak yang ini bertiga berdasarkan antigen. Kalau misalnya negatif terserah bapak ini. Mau bagaimana? Ya. Prosesnya berapa lama? 15 menit hasilnya. Hanya antigen, bukan PCR. Kalau PCR kan agak lama. Tapi tetap di swab ya. Tunggu sebentar lagi diambil alat-alat dan barang. Dari mana? Dari Kominfo. Oh, ke SPIT Kian Santang. PT. Baru bertindak. Bentar lagi, lemesin aja badannya, lemesin. Aku udah cukup 5 kali loh kayak gini ya. Itu udah berlubang. Tiga tahun doang sekarang tapi di dalam lagi. Bapak betul aja Pak. Aku tadi cuma